إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه ولا إله إلا الله لا رازق بحق سواه ولا إله إلا الله لا مرهوب بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دين حتى أتاه اليقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama menghadiri salat Jumat, mendengarkan khutbah yang merupakan bagian daripada rukun salat Jumat tersebut. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini dan di hari-hari yang ke depan, sekitar seminggu, 2 minggu lagi, kita masih memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang berdiri di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Rajab adalah bulan mulia, termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, fala tadlimu anfusakum fi. Janganlah kalian melakukan kezaliman atau melakukan dosa pada bulan tersebut. Dan di depannya, setelah bulan Sya'ban, itu ada bulan Ramadan. Yang satu bulan mulia dan yang satu lagi adalah bulan Ramadan, bulan yang termulia di antara 12 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Saya nukil sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari An-Nasai yang saya nukil dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Nabi Muhammad SAW, ya. Hadis dari Usama bin Zaid, Rasulullah SAW, kana al-yawmu yasrudu hatta naqul la yaftiru wa yaftiru al-ayyam hatta la yaqulu yasum bila yawmaini. Ya, Rasulullah SAW, ya, ketika memasuki bulan Sya'ban, ada ibadah yang beliau rutinkan, yaitu adalah beliau berpuasa. Hampir banyak puasanya di antara bulan-bulan yang lainnya, sampai kita mengira bahwa dia tidak berbuka. Kadang dia berbuka sampai kita mengatakan dia berpuasa. Kata-kata itu adalah merupakan penggambaran bahwa Rasulullah SAW, ya, ketika memasuki bulan Sya'ban, ibadah yang beliau lakukan adalah perbanyak puasa. Kemudian ditanya oleh Usama bin Zaid, wa taftiru hatta taqulu tasum illa yawman illa dakhala fi siyam ila subtah. Karena saking banyaknya puasa Rasulullah SAW, ya, saya dikatakan ayyu yawmin hada. Ada 2 hari yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Sya'ban, yaitu adalah yaumul itsnain wal khamis, puasa Senin dan Kamis. Jadi Rasulullah SAW, ya, tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis selama di bulan Sya'ban. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan puasa penuh, maka bulan Sya'ban adalah sebagai bulan latihan untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, kenapa ibadah yang dipilih oleh Rasulullah SAW diperbanyak ketika bulan Sya'ban adalah puasa, terutama puasa Senin Kamis? Kita tahu bahwa puasa itu adalah ibadah yang sifatnya, ya, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu sisi dengan berpuasa akan terdorong kebaikan-kebaikan yang lainnya. Artinya apa? Ketika kita melakukan puasa, kita akan terdorong untuk bersedekah. Ketika kita berpuasa, kita terdorong untuk berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita berpuasa, kita terdorong untuk
membaca Al-Quran, tilawah, salat dan sebagainya. Jadi dengan aktivitas puasa tersebut adalah sebagai stimulator bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga apa? Tidak hanya ansih puasa yang kita lakukan, tapi ibadah-ibadah lain, kebaikan-kebaikan lain terdorong oleh ibadah puasa tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW ketika bulan Sya'ban memperbanyak puasa? Alasan yang kedua adalah dengan berpuasa berarti apa? Bisa menahan tindakan maksiat kita, perbuatan jahat kita, perbuatan khilaf kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Ya. Kalau seandainya kita orang sedang berpuasa, pasti dia tidak akan melakukan ibadah dosa dan sebagainya. Ketika lidah ini mau mencerca atau mencaci orang lain, bahkan ya, kalau di jalan diajak berantem sebagainya, orang yang berpuasa sering mengatakan ini shaim, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Bahwa orang yang berpuasa itu bisa menahan dirinya untuk melakukan kesalahan dan dosa. Dua poin itulah yang menjadi istimewa ya, di sisi Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Sya'ban sebagai persiapan bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa Senin Kamis. Dan diperbolehkan juga ketika tengah bulan Ayyamul Bid, hari ke-13, 14, 15 sebagai aktivitas ibadah puasa untuk memperkaya dan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian, kenapa pilihannya puasa Senin Kamis? Makanya Usama bin Zaid bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Qala dhalika yawman tu'radu fiha al-a'mal 'ala rabbil 'alamin wa habbu an yurada 'amali wa nasaim. Di dua hari tersebut itu adalah ketika diangkatnya amal. Apa arti diangkatnya amal? Artinya apa? Dilaporkannya amal kita setiap minggunya. Hari Kamis, Senin dan Kamis terjadi pelaporan amal kita. Dan wa ana uhibbu an yurada 'amali wa nasaim. Dan saya, kata Rasulullah, suka, senang kalau seandainya ketika dilaporkan oleh para malaikat tentang amal saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam kondisi puasa. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kita sebagai manusia ya, selalu diintai, diawasi dan dicatat amal kita oleh para malaikat ya, Raqib Atid yang senantiasa menjaga dan mencatat amal kita. Sewajarnya kalau seandainya dicatat amal kita yang baik-baik dan dilaporkan juga yang baik-baik. Makanya Rasulullah SAW ya, suka sekali, bangga kalau seandainya beliau dilaporkan atau dilaporkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya dalam keadaan puasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis ini, ada kata-kata dzaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban wa huwa syahrun turfa'ul a'malu fi rabbil alamin fa habbu an yurfa'a amali wa nasai. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang terjepit di antara dua bulan yang agung. Bulan Rajab sebagai bulan haram, bulan mulia, Ramadan sebagai bulan yang paling mulia, dan bulan Sya'ban dijepit atau terletak di dua posisi tersebut. Dan kata Rasulullah, syahrun yaqulu an-nasu anhu, dan di mana orang biasanya lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut bulan Rajab, orang semangat. Kenapa? Ada adalah bulan mulia. Orang semangat dengan berbagai fadilah dan keutamaannya. Apalagi disebut bulan Ramadan, orang semangat melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kemuliaan dua bulan tersebut. Makanya Allah ingin jangan sampai membuat aturan-aturan, dibikin mekanisme keutamaan bulan di bulan tersebut, tapi jangan sampai manusia atau umat Islam lalai di bulan Sya'ban. Kenapa? Dianggap bulan biasa. Makanya diberikan keistimewaan lain bahwa di bulan Sya'ban itu adalah syahrun turfa'u a'mal bihi ila rabbil alamin. Jadi ada hari yang diangkatnya amal, dilaporkannya amal di bulan setiap hari Senin dan Kamis, dan ada bulan dilaporkannya amal yaitu bulan Sya'ban.
Makanya Rasulullah SAW senang sekali, suka sekali ketika dilaporkan amalnya ketika di bulan Sya'ban, ya, beliau dalam kondisi puasa. Masyaallah muslim rahimahullah. Itulah diantara amalan bulan Sya'ban yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita perhatikan sebagai persiapan di bulan puasa. Manfaatkan di hari-hari Senin, Kamis nanti di pertengahan bulan ada 13, 14, 15 untuk melaksanakan ibadah-ibadah puasa. Tidak hanya puasa, tapi ibadah-ibadah yang lain juga coba kita gerakan, kita laksanakan sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Istaghfiru innahu wal ghafurur rahim.